Selamat datang di toko serba ada Changhong. Direktur Su, pameran rekrutmen ini menerapkan 3 persyaratan ketat. Pertama, tinggi badan harus 165 meter atau lebih. Kedua, bahasa Mandarin standar. Ketiga, citra dan temperamen yang baik. Mereka semua memenuhi persyaratan. Ayo. Kalian semua kemari dan lihatlah, ada yang tahu cara pakai ini. Krim alas bedak. Apa ini? Belum pernah dengar sebelumnya. Apakah ini krim wajah? Diolah sekali pagi dan malam. Mereka menyebutnya krim dasar. Menurut pendapat saya, itu seharusnya untuk dioleskan ke telapak kaki. Apa kamu yakin? Omong kosong. Bai Xiaolian, ini adalah talenta yang kamu rekrut. Menurutku, mereka semua bisa dimasukkan ke dalam museum sebagai orang bodoh. Krim alas bedak ini adalah barang dagangan yang baru tiba. Atasan desak promosi besar-besaran. Sekarang di kota Huaan, tak ada yang tahu cara pakainya. Bagaimana kita menjualnya? Kamu beritahu aku, bagaimana kita menjualnya? Krim alas bedak ini, aku bisa menjualnya. Siapa ini? Halo, saya melamar posisi asisten penjualan. Yi Qing, kamu benar-benar berani datang. Siapa ini? Sangat jelek. Dan masih ingin menjadi asisten penjualan. Aku bahkan tidak tahu siapa yang buat dia percaya diri seperti itu. Sungguh konyol. Kemampuan adalah kepercayaan diriku. Menjual barang, itu adalah keahlian lamaku. Aku tidak membual. Tapi kalian semua digabungkan. Tidak sebanding dengan satu jariku. Sungguh sombong. Kami bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu monster jelek ini. Bai Xiaolian, apa yang terjadi di sini? Meskipun kita kekurangan staf, bukan sembarang orang bisa direkrut. Direktur Su, tolong jangan khawatir. Meskipun dia direkrut olehku, dia tidak di sini untuk menjadi asisten penjualan. Yi Qing, aku bisa membiarkanmu bekerja di departemen store kami. Namun, dengan kualifikasimu, kamu hanya cocok menjadi petugas kebersihan. Benarkah? Petugas kebersihan. Kebersihan di sini dipercayakan kepadamu. Hei, menjadi petugas kebersihan berarti kamu harus melakukan pembersihan. Jangan buang waktu. Sekarang krim alas bedak ini, itulah bisnis yang sebenarnya. Tidak bisa menyelesaikan masalah penjualan. Kalian semua akan dipecat. Direktur Su, tolong jangan khawatir. Krim alas bedak ini, bukankah ada buku petunjuknya? Kita akan tahu setelah melihatnya. Direktur Su, selama Anda bersedia mempekerjakan saya bisa menjamin krim alas bedak ini. Aku bisa bikin kota heboh pengen itu. Cukup. Wajahmu hampir sekering kain lap. Kamu bahkan belum memakai krim kulit bukan? Dan kamu ingin menjual krim alas bedak. Sungguh lelucon. Dan membuat seluruh kota menginginkannya. Saya bekerja di koperasi pasokan dan pemasaran. Sebagai pramuniaga selama 5 tahun. Tiap tahun saya pekerja teladan tingkat lanjut. Bahkan saya tidak akan berani membual seperti itu. Kamarad Yi Qing, ini adalah toko serba ada, bukan tempat bagimu untuk membual. Direktur Su, krim alas bedak ini adalah versi yang ditingkatkan dari krim mutiara. Diaplikasikan ke wajah, menawarkan daya tutup tinggi, tahan lama, dan pasti akan laku keras. Dia sebenarnya mengatakan hal yang persis sama dengan buku petunjuk. Apa yang diketahui gadis desa? Dia cuma beruntung kayak kucing buta dapat tikus mati. Dia pasti hanya menebak-nebak. Krim alas bedak Pini ini, aku akan menjualnya. Komandan, apa kau akan membantu? Tidak perlu. Mari kita lihat The dulu. film was translated and narrated by M Media. Wakil Direktur Bai, Anda terlihat sangat percaya diri. Kalau begitu, apakah Anda berani melakukan adu penjualan denganku? Apa panjang, apakah? Artinya pertandingan tantangan. Kita akan menjual di tempat. Krim alas bedak Point. Untuk melihat siapa yang paling banyak menjual adalah pemenangnya. Kamu, apakah kamu berani bersaing denganku? Bersaing denganmu, apa untungnya bagiku? Jika aku kalah, aku akan menceraikan Song Qinian. Jika kamu kalah, kamu akan menyerahkan posisi wakil direktur MA. Dan biarkan aku mengambilnya sebentar. Bagaimana kalau begitu? Dia benar-benar menjadikanku taruhan. Dia cukup berani. Seorang petugas kebersihan ingin menjadi wakil direktur. Ini benar-benar keterlaluan. Wakil direktur baik kita adalah toko serba ada. Pramuniaga medali emas. Kamu bahkan tidak pantas untuk membawa sepatunya. Kamu mau bertaruh denganku? Baiklah, kalau begitu aku buat kamu mengaku kalah hari ini. Baiklah. Direktur Su,
Jika kita ingin produk laku keras, kita perlu melihat efektivitasnya. Bolehkah saya meminjam sebotol krim alas bedak Pony? Sebagai sampel, kamu bertaruh dengan wakil direktur Bai. Aku harus beri kamu krim alas bedak untuk digunakan secara gratis. Tepat sekali. Wajahku adalah iklan terbaik. Omong kosong, sekotak krim alas bedak ini dijual seharga 50 yuan sekotak. Kamu sudah membukanya. Bagaimana bisa masih dijual? 50 yuan. Ya Tuhan, gaji bulanan saya hanya 80 yuan. Apa yang Yiching bicarakan taruhan? Menurutku dia hanya ingin mengambil keuntungan untuk dapat sekotak alas bedak gratis. Yiching, kamu biasanya di kompleks melakukan pencurian kecil-kecilan dan mengambil keuntungan kecil itu satu hal. Tapi sekarang, kamu malah coba curi sekotak alas bedak. Mau menggunakannya? Baiklah, aku akan memberimu diskon. Aku akan menjualnya kepadamu seharga 45 yuan. Berikan uangnya padaku. Baiklah. Oh tidak. Aku istri komandan ini. Cuma komandan tanpa dukungan. Dompetku kosong. Apel, kotak kecil ini harganya 50 yuan. Komandan, Yiking ini benar-benar wanita boros. Aku belum pernah melihatnya. Seserius ini sebelumnya. Komandan, Kau terlalu banyak bicara. Seorang pekerja kebersihan, bahkan tidak mampu membeli minyak kerang. Uangnya dari mana untuk beli alas bedak? Miskin dan sak. Sungguh memalukan. Tepat sekali. 50 yuan mungkin setara dengan biaya makan bulananmu, bukan? Kamu bahkan tidak mampu membeli sekotak alas bedak dasar pengecut miskin. Kamu berani bertaruh denganku. Kantor keamanan. Usir dia dari sini. Hei, jangan. Tunggu sebentar. Bukankah itu hanya sekotak alas bedak? Bukankah kau bilang tidak akan datang? Aku takut kau akan membuat masalah. Aku bukan pembuat onar. Komandan Song. Kenapa kamu di sini? Kamu dan Yiching ini adalah... Yiking adalah istriku. Aku dengar. Dia datang untuk mengikuti pameran rekrutmen. Jadi aku datang untuk melihat. Gadis desa seperti Arang ini. Sebenarnya istri Komandan Song. Keberuntungan luar biasa apa yang dia miliki. Biar benar-benar menikah dengan Komandan Song. Kakak Kinian, aku sudah mengatur pekerjaan untuk Yiching. Tapi dia pilih-pilih dan tidak menyukai salah satu pun. Sekarang dia bahkan ingin menggelapkan sekotak alas bedak ini. Sekotak alas bedak ini, aku akan membelinya. Direktur Su, bisakah aku menggunakan alas bedak ini sekarang? Komandan Song, terima kasih atas bantuanmu yang murah hati. Mai Xiaolian, mulai sekarang, kita akan bersaing untuk melihat siapa yang menjual lebih banyak. Biarkan kemampuan kita yang berbicara. Kinian, mengapa kamu membantunya? Dia adalah istriku. Kenapa aku tidak bisa membantunya? Semuanya. Dengarkan. Toko serba ada meluncurkan produk baru. Maju jangan mundur. Mempelajari produk itu gratis. Beli atau tidak beli tidak masalah. Kita semua harus ikut bersenang-senang. Produk baru apa yang akan kalian luncurkan segera? Krim alas bedak Pony. Memberimu kilo awet muda. Apa itu krim alas bedak? Bisakah itu benar-benar semagis itu? Semuanya lihat. Wajahku. Bukankah gelap dan kusam? Beri aku 5 menit. Krim alas bedak Pony akan memberikan keajaiban kepada semua orang. Wakil Direktur Bai, dia akan memakai riasan sebelum menjual barang. Dia benar-benar terlalu lisik. Ambil semua kosmetik baru yang baru saja diterima perusahaan. Dalam kompetisi riasan, apakah aku benar-benar tidak bisa mengalahkan orang kampung dari pedesaan? Ayo pergi. Komandan Song, kefasihan istrimu cukup bagus. Namun penampilannya benar-benar sedikit kurang. Direktur Su, kadang-kadang kemampuan lebih penting daripada penampilan. Sekarang mari kita sambut Wakil Direktur Bai untuk mendemonstrasikan krim alas bedak ini untuk semua orang. Melihatnya seperti ini.
krim alas bedak Pini ini. Efeknya benar-benar cukup bagus. Anda seperti teratai yang baru mekar wakil direktur baik. Jika aku terlihat sepertimu, aku akan terbangun sambil tertawa dari mimpiku. Ini tidak berbeda dengan selebriti wanita di poster. Yiqing tunggu saja untuk mengakui kekalahan. Jika department store tidak menginginkanmu, aku akan mencarikanmu pekerjaan baru. Tidak perlu. Jika kau tidak ada pekerjaan, bantu aku mencari sesuatu. Hal apa? Sebuah radio. Krim alas bedak Pini adalah produk baru dari Changhong Department Store kami. 50 yuan per kotak. Semua dipersilakan untuk membeli. 50 yuan. Itu terlalu mahal. Apa Anda merampok kami? Tepat sekali. Lagi pula, jika produk ini dipakai normal di wajah, apa Anda bahkan bisa keluar? Anda akan terlihat seperti siluman rubah. Semuanya tunggu sebentar. Luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Apakah dia masih petugas kebersihan yang tidak mencolok tadi? Ini? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah gadis berkulit gelap dari tadi. Dia tampak bersinar. Ini benar-benar luar biasa. Ini terlalu indah. Dia menggunakan krim alas bedak ini. Mengapa ini sama sekali berbeda dari wakil direktur baik? Aku bahkan tergoda setelah melihat ini. Diam. Musim panas berlalu dengan tenang. Menghitamkan kita. Krim alas bedak membuatmu cantik. Bintik hitam dan bekas jerawat tersembunyi dalam sedetik. Efeknya terlalu ajaib. 1 botol untukku, 1 untukku lebih cantik dari 7 bidadari. Komandan Song. Metode penjualan Yiqing. Belum pernah kulihat sebelumnya. Kamerat produk Anda ini cukup bagus. Tapi 50 yuan per kotak terlalu mahal. Kecantikan adalah tentang keinginan. Jika kamu mau, kamu harus mengambilnya. Krim alas bedak Ton hari ini. Acara peluncuran hari pertama. 1 kotak per orang hanya berharga 50 yuan. 2 orang membentuk kelompok. Setiap orang hanya perlu 45 yuan. Kelompok 3 orang masing-masing 40 yuan. 10 orang membentuk kelompok. Setiap orang hanya perlu 30 yuan. Membelinya sama dengan mendapatkan 10 kilogram beras. Apakah ini penawaran yang bagus atau tidak? Ini penawaran bagus, penawaran bagus. Berhasil beli bareng kamu untung. Hari ini, acara peluncuran hari pertama krim alas bedak Ton. Terbatas 100 pesanan selama stok ada. Ayo 3, 2, 1 bergabung. Tidak tunggu. Pasang barang-barang yang tersedia. Aku ingin membeli. 1 kotak bisa menghemat 10 kilogram beras. Ayo kita bentuk kelompok bersama. Baiklah, beli. Jangan terburu-buru. Ada cukup untuk semua orang. Mai Xiaolian. Aku menjual total 100 pesanan. Tapi kau sepertinya hanya menjual 1 pesanan kan? Dan aku bahkan menyuruh Song Qinian membelinya. Betapa menyedihkan. Yiqing, jangan terlalu sombong. Aslinya 50 yuan dijual 30 yuan sekotak. Bahkan jika kamu menjual 100 pesanan, kamu masih harus mengganti rugi 2000 yuan. Membuatku mengganti rugi. Mai Xiaolian, apakah kau sudah gila? Direktur Su 30 yuan sekotak. Yiqing hanya mengganggu pasar. Dia harus mengganti rugi. Direktur Su, krim alas bedak Tong ini seharga 30 yuan sekotak. Keuntungannya memang terlalu rendah, tapi begitu dari mulut ke mulut menyebar. Dari 1 ke 10, dari 10 ke 100, akan sulit baginya untuk tidak menjadi populer. Direktur Su, jika bukan karena Yiqing hari ini, kita pasti tidak akan menjual 100 pesanan. Kamerat Yiqing, selamat datang di toko serba ada kami. Yang kami kurang adalah talenta sepertimu. Mai Xiaolian, kau belum melupakan taruhan kita kan? Karena kau sudah kalah.
Posisi wakil direktur ini seharusnya diberikan kepadaku kan? Kinian, jika aku tidak memperkenalkan Yi Qing, dia bisa datang ke sini wawancara bagaimana? Sekarang dia benar-benar membakar jembatannya setelah menyeberang. Jika kamu tidak mengendalikan dia, siapa yang berani membantunya di masa depan? Mari kita pisahkan urusan ini. Tadi itu kamu, yang secara pribadi bertaruh dengan Ye Qing. Kamu harus memohon padanya, bukan aku. Orang ini ternyata tidak memihak. Itu cukup bagus. Kamerat Yi Qing, wakil direktur bayi ini, juga merupakan karyawan lama perusahaan. Bisakah Anda mungkin tidak mempermasalahkannya? Baiklah, karena Direktur Su sudah memohon. Aku tidak bisa menolakkan. Namun ada yang tak layak di posisi mereka. Pasti akan terpuruk cepat atau lambat. Kamerat Yi Qing, ini di sini adalah produk baru yang tiba di perusahaan kami. Bawa kembali dan pelajari dengan cermat. Lusa adalah toko serba ada kami. Acara penjualan khusus produk baru. Aku menantikan penampilanmu. Jangan khawatir Direktur Su. Acara penjualan khusus ini adalah keahlianku. Aku jamin, aku pasti akan membuat krim alas bedak ini langsung populer. Yi Qing, kamu berani mencuri perhatianku. Pada penjualan khusus, aku akan membuatmu bangkrut dan tak punya nama baik. Komandan Song, terima kasih sudah membantuku hari ini. 50 yuan yang kau pinjamkan padaku, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Tidak perlu. Kotak krim alas bedak itu. Anggap saja itu hadiah dariku untukmu. Masuk mobil, ayo pulang. Tunggu sebentar. Kenapa jantungku berdetak sangat cepat? Apa yang kamu oleskan di bibirku? Apa? Itu risiko pekerjaanku. Melihat bibirmu kering, aku cuma ingin mengoleskan sedikit saja. Aku akan masuk mobil duluan. Komandan Song, itu bukan ciuman pertamamu barusan kan? Diam dan pulanglah. The film was translated and narrated by Komandan Song, Media. Anda kembali. Komandan Song terlihat seperti kehilangan jiwanya. Dia menikahi pembawa sial. Tidak heran dia begitu bermasalah. Sungguh kemalangan bagi keluarga. Dua kakak ipar. Dulu aku benar-benar merepotkan kalian semua. Hari ini aku dengan tulus meminta maaf padamu. Apakah Anda Yi Qing? Bagaimana mungkin? Monster jelek itu Yi Qing. Dan kamerat ini bagaikan bumi dan langit. Kakak ipar sekalian saya ya Qing. Kakak Uang, aku lihat kamu cuci pakaian beberapa hari lalu. Dan tanganmu semuanya pecah-pecah. Ini adalah krim kerang. Tolong ambil dan gunakan. Ini, aku orang yang kasar. Gimana aku pakai barang sebagus ini? Kakak Liu, produk ini efektif hilangkan noda. Tolong ambil dan coba. Hentikan wajahku penuh bintik-bintik. Meskipun begitu aku orang yang bersih. Yi Qing, Anda tidak mencuri ini kan? Apa Anda mencoba mencelakai kami? Tidak heran Anda begitu baik hati memberiku krim kerang. Ternyata itu dicuri. Meskipun wajahnya menjadi lebih cantik, tapi hatinya masih penuh dengan kebencian. Hanya mencoba membuat kami dipenjara. Benar. Tidak. Saya pergi ke department store untuk bekerja sebagai pramuniaga. Ini semua diberikan kepadaku oleh Direktur Su. Tolong gunakan tanpa khawatir. Anda bisa masuk ke toko serba ada. Kalau begitu induk babi bisa memanjat pohon. Kakak ipar semua yang dikatakan Ye Qing itu benar. Dia bekerja sebagai pramuniaga. Hadiah-hadiah ini semua diberikan padanya oleh Direktur Su. Ya, saya memang sangat tidak masuk akal di masa lalu. Tapi hari ini, saya dengan tulus ingin meminta maaf padamu. Saya harap kamu bisa menerimanya. Baiklah. Karena Komandan Song sudah berbicara,
Itu pasti benar. Tapi di masa depan, kurangi buat masalah untuk Komandan Song. Terima kasih kakak Uang. Katanya kerabat jauh tak sebaik tetangga dekat. Selama Anda memulai lembaran baru, Anda akan selalu menjadi kamerat yang baik. Lupakan saja. Dia khawatir Komandan Song menceraikannya. Yiqing, barang-barangmu ini. Aku tidak bisa menerimanya. Hei, Yiqing, jangan terlalu diambil hati. Saudari Liu. Dia belak-belakan. Dia hanya belum bisa memahaminya sekarang. Asal kakak Liu bisa lihat perubahanmu, dia pada akhirnya akan mengubah pendapatnya tentangmu. Baiklah, Ayo kembali. baiklah. Saya pergi. Aku akan bertanggung jawab atas ciuman tadi. Komandan Song kita sudah bercerai. Apa yang kamu katakan? Saya bilang, mari kita bercerai. Saya sudah berhasil masuk. Department Store. Laporan permohonan cerai Anda bisa diajukan sekarang. Tapi barusan kita berada di dekat mobil. Maksudmu ciuman itu? Itu hanya sentuhan bibir ke bibir. Bukan? Jangan terlalu dipikirkan. Yeqing, apakah kamu benar-benar sekasual itu? Itu hanya karena kamu terlalu keras kepala. Tapi itu benar. Ini tahun 80-an bagaimanapun juga. Komandan Song, pernikahan tanpa cinta, ibarat tumpukan pasir lepas. Bahkan tidak perlu ditiup angin, akan hancur setelah 2 langkah. Lagi pula, laporan permohonan cerai. Kita berdua sudah menandatanganinya. Hanya tinggal langkah terakhir ini. Kamu masih? Apakah kamu terburu-buru untuk memutuskan hubungan denganku? Komandan, kau mendapat surat dari rumah. Terima kasih, Kak. Surat dari Ibu Song Qinian. Yeqing. Ibuku akan datang. Dia bilang dia ingin bertemu kita. Ibumu ibu mertuaku. Ya. Aku takut dia akan khawatir. Jadi aku tunggu sampai dia pergi. Sebelum melapor untuk cerai. Itu berarti, selama periode ini, saya masih harus berpura-pura menjadi istrimu. Tolong bantu aku sekali lagi. Baiklah, kalau begitu. Siapa suruh saya berutang budi padamu? Jangan khawatir. Saya pasti akan membantu ini. Dengan segenap The hati film was dan usaha saya. translated and narrated by M Media. Kamu sudah bangun. Coba mie yang saya buat. Kamu yang membuatnya. Ya. Namanya akting ya harus all out. Merawat suami dengan teliti. Itulah tanda istri saleha berkualitas. Ada apa dengan tanganmu? Ini terlalu merepotkan kalian semua. Buat masak saja harus bakar kayu. Bukankah saya terbakar saat itu? Apakah sakit? Memang ketika seorang pria serius, dia yang paling menawan. Lalu, apakah aku membuat hatimu berdebar? Saya akan bekerja. Keahliannya cukup bagus. Yeqing, kenapa kamu jadi gelisah? Dia adalah calon mantan suamimu. Kau bocah nakal, lepaskan aku sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Dia mencoba merebut uang sekolah dari tasku. Lepaskan. Dari mana datangnya wanita jelek ini?
Apa kau mencari mati? Merampok uang anak di siang bolong? Kamu benar-benar tidak punya hati. Lepaskan. Komandan lihat. Bukankah itu Ye King? Ye King, Komandan Song, orang ini merampok anak kecil. Cepat tangkap dia. Mau. Bocah, nasib burukmu bertemu komandan kami. Song Kinian, wajahku. tidak apa-apa. Bagaimana dengan penjualan khusus besok? Apakah akan ada bekas luka? Apakah saya akan cacat? Tidak, aku di sini. Xiaoli bawa dia ke kantor polisi. Aku akan membawa Yu King ke rumah sakit. Seharusnya tidak ada masalah besar. Dokter, apakah luka ini akan membuat saya cacat? Kemungkinan besar akan ada bekas luka. Apa? Penampilan dan kemampuan adalah modal saya. Apa yang akan saya lakukan jika saya cacat? Kalau cari nafkah pakai wajahmu, kau akan kelaparan. Dengan penampilan seperti ini, luka atau tidak apa bedanya? Sebagai seorang profesional medis, berbicara seperti ini sangat melukai istriku. Apakah itu pantas? Komandan Song, maafkan aku. Aku tidak tahu. Ye King, jangan khawatir. Aku di sini. Bahkan jika kamu cacat, aku tidak akan meninggalkanmu. Wajahku. Bagaimana jika meninggalkan bekas luka? Itu akan merepotkan. Ye King, ketika kamu menyelamatkan Mau Mau barusan, tidakkah kamu berpikir kamu mungkin terluka? Jika saya tidak menyelamatkannya, pisau itu akan mengenai Mau. Bagaimana dengan wajahku? Kalau harus membekas biarlah begitu. Saya, Ye King, adalah orang yang sangat suka menolong. Dia benar-benar berubah. Tapi wajahku luka ini. Saya tidak akan bisa memakai riasan. Bagaimana dengan penjualan khusus itu? Yi Ching, kau menyelamatkan Mau Mau. Seluruh keluarga kami ingin berterima kasih padamu. Kakak Liu, tolong jangan seperti ini, jangan seperti ini. Yi Ching, kau adalah The film penyelamat was keluarga kami. translated and Jika sesuatu narrated terjadi by pada M Mau Mau, Media. aku juga tidak ingin hidup. Kakak Kie, apa wajahmu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya luka ringan, bukan masalah besar. Yang penting Mau Mau baik-baik saja. Komandan Song, istrimu benar-benar hebat. Yi Ching tentang sebelumnya. Kami semua salah paham padamu. Mulai sekarang jika kau lapar atau haus, datang saja ke rumah kakak Liu. Pasti akan ada cukup makanan dan minuman. Yi Ching, absen di hari pertama kerjamu. Apa kamu tidak ingin bekerja lagi? Wakil Direktur Bai Yi Ching sedang menyelamatkan Mau Mau kami dan terluka. Itulah sebabnya dia tidak pergi bekerja. Jadi nolong orang artinya boleh bolos kerja. Dia malas dan kerjanya ogah-ogahan. Yi Ching, wajahmu terluka. Ya, kalau begitu penjualan khusus besok. Jika kamu tidak bisa menjual satu kotak alas bedak pun, maka tunggu saja untuk dipecat oleh direktur. Kamerat bayi King terluka karena dia menyelamatkan seseorang. Department storemu. Tidak bisakah kamu sedikit pengertian? Kinian, aturan dan regulasi. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula Yi Ching masuk dengan menggunakan cara curang. Jika dia tidak punya kemampuan, dia tentu saja harus pergi. Acara penjualan khusus produk baru besok. Siapapun yang menjual barang paling banyak akan memenangkan piala emas. Penghargaan ini adalah satu-satunya di seluruh kota. Wakil Direktur baik kami pasti akan memenangkan penghargaan ini. Tak ada yang layak bersaing dengannya. Tepat sekali. Piala emas itu cukup menarik sih. Hei Yi Ching, saat aku memenangkan piala emas besok, wajah rusak itu harus kamu tanggung. Patuhlah kemasi barang dan segera pergi. Siapa itu? Dasar teratai putih. Betapa benar-benar kejam. Dia Yi Ching. Terluka karena dia menyelamatkan seseorang. Tepat sekali. Dan kau masih ingin memecatnya. Nyah, kompleks kami tidak menyambutmu. Benar. Hei, berhenti berkelahi. Yi Ching, kamu tak akan bisa balikkan keadaan besok. Tunggu saja. Keluar. Keluar. Yi Ching, kau tidak akan benar-benar kehilangan pekerjaanmu kan? Maka dosa kami akan besar. Jangan khawatir, aku di sini. Bahkan jika dia kehilangan pekerjaannya, dia masih punya aku untuk mendukungnya. Komandan Song, saya punya kemampuan untuk menghidupi diri sendiri. Lagi pula wajahku yang terluka, bukan tanganku. Kak Liu, Kak Wang. Mau, besok kalian bertiga bisa bantu aku. Bisakah kami membantumu? Ya. Dan kau, Komandan Song, jangan hanya diam saja.
Kau juga perlu membantu. Pameran promosi produk baru. Kamu tidak serius. 1 bulan. Misi dari ibumu untuk kita punya anak ini. Bagaimana kita akan menyelesaikannya? Jangan khawatir. Setelah 1 bulan, aku akan cari caraku sendiri agar ibuku kembali. Baiklah. Bulan ini aku akan lakukan yang terbaik. Dan menjadi yang baik. Menantu yang berbudi luhur. Ibu mertua, apa yang kamu lakukan? Tangan menantuku adalah untuk memakai riasan, bukan untuk melakukan pekerjaan rumah. Aku yang akan melakukan pekerjaan rumah ini. Ayo, waktunya makan. Tunggu. Pasangan muda. Bergandengan tangan. Berjalan bersama seumur hidup. Lihat betapa lelahnya menantuku. Nak, cepat gendong menantumu pulang. Mengerti, Ibu? Tidak perlu. Ibumu tidak ada di sini, kan? Dia pergi belanja bahan makanan, ada apa? Ibumu seperti dewa makam belangkan. Dia tidak sabar untuk mengambil 2 benang merah dan mengikat kita berdua. Bukankah itu bagus? Tapi sejujurnya, ibumu benar-benar baik. Dia adalah ibu mertua yang sempurna. Siapapun yang akan menikahimu nanti, akan benar-benar diberkati. Bukankah kau sudah menikah denganku? Kita akan bercerai. Kamera Ji. Kamera Ji. Mengapa Anda di sini, Direktur Jiang? Kamera Ji ini gawat. Masker wajah yang kamu minta aku kembangkan. Ada masalah. Masalah apa? Apa ini? Ini terlihat seperti wajah tengkorak. Cukup menakutkan. Kamera Ji, kamu dengar itu kan? Sekarang masker wajah sudah keluar. Tapi tak seorang pun pernah melihatnya. Dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Ada yang takut wajahnya rusam kalau menggunakannya. Bagaimana mungkin? Direktur Jiang, desain master wajah ini dapat dengan sempurna menyesuaikan wajah kita, memastikan esensi tak ada yang terbuang. Yi Qing, ini terlihat bahkan lebih menakutkan. Itulah masalahnya. Produk baru butuh penguji. Tidak ada yang mengujinya sekarang. Hanya kamu. Aku khawatir itu tidak cukupkan. Konsep masker ini memang terlalu canggih. Direktur Jian, aku bisa jadi penguji. Aku percaya pada Ye Qing. Aku bersedia mempercayakan wajahku padanya. Dan aku percaya pada menantuku. Apapun yang dia ciptakan pasti akan berhasil. Yi Qing, aku juga bersedia menjadi penguji. Dan aku juga bisa. Ayo, ayo, ayo. Mungkin kita bisa kembali menjadi 20 tahun. Ayo. Benarkah? Lihat The film aku. was translated and narrated by M Media. Ayo semuanya. Aku akan mengambil foto untuk semuanya. Biar kita bisa buat bagan perbandingan nanti. Ayo. Menjadi menantu keluarga Song sebenarnya tidak terlalu buruk. Komandan, ada misi mendesak. Komandan, apa yang Anda lakukan? Aku sudah bantu Ye Qing uji masker itu. Sudah sebulan. Hasilnya cukup bagus. Komandan, Anda akhirnya sadar dan memutuskan untuk menceraikan Yi Qing. Komandan, pemimpin juga ada di sini hari ini. Aku akan membantumu menyerahkan laporan. Urus saja urusanmu sendiri. Ada yang tidak beres.
Komandan, Anda belum benar-benar jatuh cinta kan? Aku akan segera memberitahu teman-teman. Apa maksudmu jatuh cinta? Aku hanya tidak ingin ibuku khawatir. Itulah mengapa aku tidak bercerai. Begitukah? Pergi sana. Jangan khawatirkan urusanku. Komandan, ada operasi yang direncanakan. Cepatlah. Aku benar-benar telah mengembangkan perasaan untuknya. Obrolan langsung tentang masker pemutih pori. Komandan Song, kamu sangat beruntung. Telah menikahi Ye Qin, wanita yang luar biasa seperti itu. Direktur Jian, apa maksudmu dengan itu? Ada makna tersembunyi dalam perkataanmu. Kamera Ji, kemampuan penjualannya luar biasa. Dia juga bisa mendesain masker pemutih yang unik. Dia memang patut dikagumi. Kagum itu tidak apa-apa. Direktur Jian, tapi jangan melewati batas. Tentu saja tidak. Namun Komandan Song, aku dengar kalian berdua akan bercerai. Komandan Song, Kamera Ji cerdas dan cakap. Wanita seperti dia langka di dunia ini. Kamu harus menghargainya dengan baik. Ye Qin adalah istriku. Aku tentu akan menyayanginya seumur hidup. Direktur Jian, bukankah kau terlalu ikut campur dengan mengatakan ini? Masker pemutih ini memang efektif. Wajah Ye Qin adalah bukti terbaik dari efeknya. Halo semuanya, selamat datang di acara hari ini. Masker pemutih merek Proing. Spesial siaran langsung. Silakan sambut tamu istimewa hari ini. Boleh tahu rahasia Anda memutihkan kulit? Masker merek Pini. Hanya satu lembar tipis. Dan itu bisa menciptakan keajaiban. Anda hari ini sama seperti dia, dan di masa depan. Kamu akan seperti aku. Masker pemutih merek Proing. Biarkan itu mengembalikanmu ke usia 20. Kembali menjadi 20 tahun. Penawaran spesial produk baru. Jumlah terbatas. Siapa cepat dia dapat. Hotline pemesanan 8888/8888. Halo. Pini. Baik. 20 pesanan di sini kan? Baik. Berhasil. Berhasil. Kita telah melampaui 1 juta pesanan. Kamu benar-benar luar biasa. Hari ini 1 juta masker lagi terjual. Menantuku sangat hebat. Oh benar. Masker ini sangat efektif. Bisakah aku tetap menggunakannya? Mama, bagaimana Mama bisa berkata begitu? Mulai kini aku yang urus semua maskermu. Itu luar biasa. Ye Qin, selamat. Ye Qin, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan pabrik kosmetik kami? Kamu bisa menjadi wakil direktur pabrik. Terima kasih Direktur Jiang atas apresiasi Anda. Aku akan mempertimbangkannya. Nah. Apakah kalian berdua bertengkar? Tidak, aku tidak. Aku memperingatkanmu. Aku sangat puas dengan menantu ini. Jika kamu membuatnya pergi dalam kemarahan, maka aku tak akan mau kau jadi anakku lagi. Aku akan menerima Yi Qing sebagai putriku. Semuanya. Hari ini adalah kemenangan besar. Semua berkat Kamera Ye Qin. Mari kita semua pergi ke pesta perayaan. Kita tidak akan pulang sampai mabuk. Baik. Terima kasih semuanya. Baiklah. Semuanya, mari kita angkat gelas kita. Kita tidak akan pulang sampai mabuk. Ye Qin, kau tidak boleh minum lagi. Kau mabuk. Jangan sentuh aku. Song Qinian. Aku bertanya padamu. Apakah kamu tidak pernah benar-benar menyukaiku sama sekali?
Kau mabuk, ayo pulang. Itu rumahmu. Bukan rumahku. Ye King, ada apa denganmu? Komandan Song. Aku rasa dia tidak ingin pergi bersamamu. Dia mabuk. Ucapan saat mabuk jangan dianggap serius. Perasaan asli keluar saat orang mabuk. Komandan Song. Kamu seharusnya tidak memaksanya. Aku akan membawanya pulang. Bagaimana aku memaksanya? Lepaskan. Semuanya lepaskan. Aku ingin cantik sendiri. Ye King, kau mau kemana? Ye King, turunlah. Kau mabuk. Aku tidak mabuk. Aku bahkan bisa bernyanyi. Kamu bilang, kau jatuh cinta pada yang tak seharusnya. Hatimu dipenuhi penyesalan. Kamu akui melakukan sesuatu yang salah. Hatimu dipenuhi penyesalan. Kamu harus tahu bahwa kesedihan selalu tak terhindarkan. Di setiap saat terbangun dari mimpi. Beberapa hal tidak perlu kamu tanyakan sekarang. Beberapa orang tidak akan pernah. Perlu kamu tunggu. Jadi, akulah yang seharusnya tidak kau tunggu. Jadi sekarang, saatnya bangun dari mimpi. Song Kinian. Kita sudah salah sejak awal. Sekarang, aku memberimu kebebasan. Aku ingin bercerai denganmu. Ye King, kamu mabuk. Ayo pulang. Komandan Song. Ye King akan menceraikanmu. Aku rasa dia tidak ingin pergi bersamamu. Lepaskan dia. Sebelum dia menceraikanku, dia masih istriku. Hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku membawanya pergi. Aku ingin bercerai. Bercerai. Bukankah kamu pergi menghadiri perjamuan perayaan? Bagaimana? Tiba-tiba ingin bercerai. Ibu, dia mabuk. Jangan khawatir. Surat cerai. Sudah kutandatangani. The film Bercerai. was translated and narrated Aku by ingin M. bercerai. Media. Apa kau sangat membenciku? Ya. Tidak. Aku sudah jatuh cinta pada. Kau sudah jatuh cinta pada orang lain. Jiang Hui itu kan? Aku tahu itu. Karena kau menginginkan kebebasan. Aku setuju denganmu. Tapi kau harus menunggu sebentar lagi. Aku akan pergi misi besok. Jika aku kembali, aku akan menceraikanmu. Jika aku mati, kau bisa mengambil tunjangan ahli waris. Lalu kau bisa menikah lagi. Ye King. Aku harap kau bisa bahagia. Ye Jing, kamu sudah bangun. Aku akan menuangkanmu segelas air madu. Ibu. Di mana Song Kinian? Dia pergi menjalankan misi. Ye Jing, kalian sungguh akan bercerai. Sedang dalam misi.
Kenapa dia tidak memberitahuku sama sekali? Yi Qing, Imu bisa melihat bahwa Qinian benar-benar menyukaimu dan ingin menjalani hidup yang baik bersamamu. Bisakah kalian berdua tolong tidak bercerai? Ibu, sebenarnya yang ingin bercerai adalah dia membakar surat cerai itu. Aku akan pergi misi besok. Jika aku kembali, aku akan menceraikanmu. Jika aku mati, kau bisa mengambil tunjangan ahli waris. Lalu kau bisa menikah lagi. Ye Qing. Aku harap kau bisa bahagia. Song Qinian, kau bajingan. Ikalnya sangat indah. Dan kosmetik itu. Manajer Lee, untuk orang berkelas seperti Anda, mungkin Anda tak perlu rabat isi ulang ya. Terima kasih atas dukungan Anda 500 yuan. Tokomu yang kecil dan bobrok itu, kecil dan murahan. Apa pantas aku menghabiskan uang di sana? Manajer Lee, kamu mewakili Bomei. Dan citra keluarga Lee pedagang gancam. Jika ini tersebar, mungkin tidak akan terlihat bagus kan? Anda tidak mungkin tidak bisa mengeluarkan 500 yuan kan? Baiklah. Kau. Saya tak suka membungkuk ambil uang. Mencari uang. Saya ingin mendapatkan uang. Sambil berdiri tegak. Yi Qing, tunggu saja. Seperti yang diharapkan masih. Buka toko uang cepat datang. 3 hari lagi, biaya pengobatan ibu mertua akan cukup. Song Qinian, kapan kamu akan kembali? Sudahlah. Lebih baik fokus mencari uang. Mengobati penyakit ibu mertua lebih penting. Saudari Ye, ada surat untukmu. Surat untukku. Ya, Ye Qing. Semoga kau selalu aman dan damai. Surat dari Qinian. Membacaku sama seperti menemuiku. Jauh dari rumah selama beberapa bulan. Apakah semuanya damai di rumah? Aku sangat merindukanmu. Berharap untuk kembali namun sulit. Jangan lupakan kepentingan bangsa. Dan kedua, aku tidak ingin mengecewakanmu. Satu-satunya harapanku seumur hidupku adalah untuk menua bersama. Perasaanku mendalam, tapi kertasnya pendek. Menciummu 1000 kali. Aku tidak percaya. Pria ini cukup pandai menulis surat cinta. Manajer Lee, beberapa bulan terakhir ini, Qinian telah mencuri semua pelanggan kita. Sekarang setiap hari, tidak ada yang datang ke toko. Apa kau bilang aku tidak kompeten dan tidak bisa dibandingkan dengan jalan itu? Apa kau percaya aku bisa memecatmu sekarang juga? Tidak, Manajer Lee. Hanya saja Yi Qing punya terlalu banyak trik. Dan kita benar-benar tidak bisa bersaing. Karena pendekatan langsung tidak berhasil. Mengapa tidak membuat dia dan tokonya lenyap begitu saja? Menghilang. Metode apa yang kau punya? Manajer Lee, di desa kami ditemukan bahan peledak rakitan. Mengapa tidak? Direktur Jiang. Terakhir Anda kirim uang dalam karung. Kali ini, saya akan setor dividen Anda ke dalam karung. 5.000 yuan. Silakan ambil. Bos Ye, berbisnis denganmu, seseorang benar-benar tidak akan rugi. Oh ya, bagaimana kosmetik yang saya minta Anda kembangkan terakhir kali? Produksi sudah disiapkan. Kamu bisa tenang. Baiklah. Di masa depan, saya berencana menjadikan Qinian sebagai merek waralaba, membuka toko di seluruh negeri. Yi Qing, sebenarnya aku selalu menunggu kamu menceraikan Komandan Song. Aku suka.
Direktur Jiang tolong hargai diri Anda. Kinian dan saya baik-baik saja. Kami tidak berencana untuk bercerai. Tapi terakhir kali di pesta perayaan. Itu adalah kesalahpahaman. Direktur Jiang, Anda selalu menjadi mitra yang sangat baik. Tetapi jika Anda memiliki niat lain, maka kami hanya bisa mengakhiri kerja sama kita. Yifkin, aku hanya berharap untuk sedikit kemungkinan bersamamu. Aku lancang. Aku minta maaf. Direktur Jiang, silakan pergi. Jangan terlalu memikirkannya. Bisa berinteraksi denganmu sebagai teman. Sudah cukup bagiku. Toko bobrok itu, lenyap saja. Apa yang kamu lakukan? Dinamit, Yiking cepat ambil kuncinya dan buka pintunya. pintunya sepertinya rusak. Saya tidak bisa keluar. Ini dinamit rakitan. Setelah dinyalakan tidak bisa dipadamkan. Yiking terima saja nasib burukmu. Tidak. Uang penyelamat hidup nenek. Direktur Jiang ada dinamit di sini. Ini akan meledak. Saya tidak bisa keluar. Anda harus segera pergi. Yiking, aku pasti akan menyelamatkanmu. Anda harus segera pergi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada dari kita yang akan selamat. Pergi. Tapi, Tidak ada tapi. Anda masih punya hidup hebat di depan. Tidak perlu Anda mati bersama saya. Cepat pergi. Song Kinian, saya masih ingin menunggu Anda kembali. Sepertinya saya tidak akan bisa. Komandan Song, kenapa kamu? Ada dinamit di toko itu berbahaya. Aku akan hidup dan mati bersamanya. Yiking, aku kembali. Song Kinian, saya pikir saya tidak akan pernah lagi melihat Anda. Jangan khawatir, aku di sini. Cepat pergi. Song Kinian, lepaskan saya, lepaskan saya. Cepat pergi. Jiang Hui, bawa dia pergi. Benda ini sudah kadaluarsa. Mengapa tidak meledak? Bajingan, kau buat aku takut setengah mati. Sekarang sudah baik-baik saja. Lihat, aku baik-baik saja. Kamu tak boleh tinggalkan aku lagi. Tidak kapanpun. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Dimanapun kamu berada, aku akan selalu di sisimu melindungimu. Tunggu sebentar. Licik, kamu yang melempar dinamit ini kan? Tidak, bukan aku. Kotoran di kuku jari Anda. Sama persis warnanya dengan dinamit. Masih berani membantah. Anda manajer toko Bomi bukan? Li Hui yang mengirim Anda bukan? Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu manajer Lee. Benar sekali. Dia memerintahkan saya melakukan ini. Tolong berbelas kasihan. Ampuni saya. Tidak peduli siapa yang memerintahmu, kamu tidak akan lolos. Kinian, tanganmu terluka. Terluka saat misi. Bukan apa-apa. Berdarah. Yiking, kamu dan Komandan Song. Pulanglah dulu untuk mengobati lukamu. Aku akan membawanya ke kantor polisi. Aku akan selidiki masalah ini tuntas. Direktur Jiang, terima kasih atas kerepotan Anda. Kinian, ayo pulang.
Baiklah, Komandan Song, barusan saat aku menyelamatkan Yi Qin, aku ragu-ragu. Aku memang tidak sebaik kamu. Aku mengaku kalah. tentu saja kamu tidak sebaik aku. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai lawan. Qingyan, apakah tanganmu sakit? Tidak sakit. Hatiku sakit. Ayo pulang. Pergi. Aku hanya mengalami cedera tangan ringan. Bukan kakiku yang terluka. Tidak perlu membantuku. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Salahku karena ikut campur. Aku salah bicara. King. Mama sakit dan di rumah sakit beberapa hari ini. Kamu telah menopang keluarga sendirian. Kamu sudah bekerja keras. Asal kau kembali dengan selamat. Kelelahan sebesar apapun tidak terasa berat. Kau sudah sibuk seharian pasti lelah. Beristirahatlah yang cukup. Besok kau bisa ikut denganku untuk menjemput ibu dari rumah sakit. Baiklah. Kau mau kemana? Mengambil selimut untuk tidur di lantai. Suami istri macam apa yang tidur terpisah? Lagi pula, aku sudah mendambakan tubuh Komandan Song. Sejak lama. Lukamu. Cedera ringan. Sudah sejak dulu kamu ingin itu. Aku tak bisa membuatmu menunggu lagi. Mama pelan-pelan saja. Dokter bilang aku pulih dengan sangat baik. Kau tidak perlu terlalu gugup. Ibu Qingyan hanya mengkhawatirkanmu. Baiklah. Aku akan mendengarkan menantuku. Jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Bukan berarti aku memintamu bergerak seperti siput. King, akhir-akhir ini, kau benar-benar bekerja keras? Kau bolak-balik antara rumah sakit dan toko. Ibu sudah melihat semuanya. Ibu, ini semua adalah hal yang harus kulakukan. Putriku sendiri tidak mungkin melakukan yang lebih baik. Qingyan, jika kamu menceraikan King, aku tidak akan menginginkanmu lagi. Aku mengakui King sebagai putriku sendiri. Mama, kita tidak akan bercerai. Kamu tidak bisa tidak menginginkanku. Apa kau serius? King, kalian berdua tidak jadi bercerai lagi. Ibu kita tidak akan bercerai lagi. Jaga saja kesehatanmu baik-baik. Dan tunggu untuk gendong cucu gemukmu. Itu luar biasa, sungguh luar biasa. Kalau begitu resep rahasia yang kudapat itu, akhirnya berguna juga. Tunggu. Mama pelan-pelan. King. Kemarilah ini. Ibu ini. Resep rahasia ini benar-benar ampuh. Ini pasti akan membantumu langsung hamil. Mama, kenapa Mama percaya ini? Omong kosong. Dasar nakal. Itu berkat resep rahasia ini. Kau dilahirkan. Jangan khawatirkan itu. Tidak apa-apa. Ibu terus menunggu cucu gemuknya. Kalau begitu aku akan meminumnya. Cucu gemuk besar apa? Baik putra maupun putri adalah harta. Aku sengaja memasangnya untuk menghubungi toko. Halo, bos, tolong cepat datang ke toko. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa-apa yang terjadi? The film was Bos, translated seseorang menghalangi and pintu masuk narrated toko by kami. M. Tidak membiarkan kami beroperasi. Tidak apa aku akan pergi melihatnya dulu. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Bos ini terlihat berpakaian rapi. Kalau begitu kurasa dia anjing pudel. Yi Qing, jaga sikapmu. Orang ini adalah bos besar Bomei kami. Su Jiarong, seorang pengusaha kaya dari Gangcheng. Tuan muda Su. Orang dari tempat kecil. Memang pandangannya sempit. Li Yue, kau ingin menghancurkan tokoku. Aku belum selesai denganmu soal ini. Itu adalah perilaku pribadinya. Bomei sudah memecatnya. Sekarang Tuan muda Su melindungiku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Mereka menemukan kambing hitam begitu cepat. Kurasa, Tuan muda Su yang disebut-sebut ini, yang membebaskannya. Aku belum selesai dengannya soal ini.
Aku sering dengar anjing mengandalkan tuannya. Tapi ini pertama kalinya aku mendengar tentang anjing yang mengandalkan kekuatan anjing lain. Sungguh langka. Yakin kau berani menyinggung Tuan Muda Su? Apa kau ingin mati? Hanya seorang tuan muda kaya dari Gangchen. Dia benar-benar bisa mengambil nyawa. Ini bukan medan perang. Tidak perlu ada pertarungan dan pembunuhan. Bagaimanapun juga kita semua adalah pebisnis. Harmoni membawa kekayaan. Kerukunan membawa kekayaan. Kau menghalangi pintu masuk tokoku. Bagaimana aku bisa berbisnis? Bos Ye, toko Anda. Anda seharusnya tidak berbisnis lagi. Apa maksudmu dengan itu? Saya akan membeli toko Anda ini. Sebutkan harga Anda. Kau ingin membeli tokoku? Ya. 10.000 yuan. Dan Anda juga. Apakah itu cukup? Tuan Muda Su, toko bobroknya itu bahkan tidak bernilai 10.000 yuan. Toko dia tidak sepadan. Tapi dia sepadan. Dia adalah istriku. Jangan berani menyentuhnya. Saya bisa santai tidur dengan bintang besar. Jadi mengapa saya harus merebut istri Anda? Bos Ye, saya mengagumi kemampuan Anda. Hanya beberapa bulan setelah buka toko, Anda telah sepenuhnya mengalahkan Bomei. Bekerja untuk saya dengan 10.000 yuan. Tuan Muda Su, kau menginginkannya. Bagaimana denganku? Maka Anda bisa menjadi bawahannya. Bos Su, karaktermu biasa-biasa saja. Tapi seleramu bagus. Jika kau menginginkan 10.000 yuan, kalau begitu belilah aku dan King Yan. Masih belum cukup. Yiching, 10.000 yuan tidak cukup. Apa kau tahu berapa banyak orang dalam hidup mereka tak pernah punya 10.000 yuan? Emas sejati selalu bersinar. Tapi pecahan kaca hanya memantulkan cahaya. Kau hanya memantulkan cahaya. Kau. Yifkin, orang tahu diri itu benar-benar berbakat. Anda menolak tawaran baik keluarga Su saya. Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Dalam kamusku, tidak ada kata menyesal. Di masa depan, aku akan menjadikan King Yan sebagai rantai nasional, berkembang di seluruh negeri. Merekrantai hanya dengan Anda. Gadis kepercayaan diri Anda yang membabi buta justru membuat saya merasa Anda agak lucu. King apa yang dia katakan? Dia pasti akan mencapainya. Apakah aku akan bisa di masa depan jadikan King Yan rantai nasional? Tunggu saja dan lihat. Bos Ye, sepertinya Anda sedang bersiap untuk menghadapi Bomei saya langsung. Benar. Satu keluarga tidak bisa memakan semua kue. Tapi keluarga Su saya selalu hanya ingin menjadi pemimpin tunggal. Karena Bos Ye enggan kerjasama demi keuntungan bersama, maka itu hanya bisa menjadi pertarungan sampai mati. Saya menyebarkan kabar yang akan menghancurkan King Yan. Sekarang itu merugi setiap bulan. Saya hampir menjadi bahan tertawaan kota Huaan, di mana saya menaruh muka saya. Wanita Yiching itu penuh tipu daya. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Saya tidak ingin mendengar omong kosong Anda lagi. Jika Anda tidak bisa menjatuhkan King Yan, maka pergilah. Tuan Muda Su, jangan terburu-buru. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan membuat King Yan benar-benar hancur. Akhir-akhir ini Su Jiarong itu tidak mengganggumu lagi kan? Kosmetik baru yang aku dan pabrik kosmetik Boeing baru kembangkan terjual sangat laris saat diluncurkan. Kami akan segera membuka cabang ke-10 kami. Bombay hanya tahu cara melakukan perang harga. Bos Su menginvestasikan banyak uang. Dia mungkin tak bisa bertahan lama lagi. Namun orang bermarga Su ini bukan orang yang mudah dihadapi. Kamu masih harus berhati-hati. Setiap hari Komandan Song, pengawal super ini, mengantarku bekerja, di mana mungkin ada bahaya. Menjadi pengawalmu adalah keberuntungan besarku. Kalau begitu ingatlah untuk membayarku. Bayar malam ini. Tunggu aku di rumah. Ada apa-apa kamu merasa tidak enak badan? Aku mungkin makan sesuatu yang buruk. Aku baik-baik saja. Tidak, mari kita ke rumah sakit. Tidak perlu. Direktur Jiang dan aku punya janji. Kami akan membahas toko cabang hari ini. Aku benar-benar baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu. Setelah kamu selesai berdiskusi, kita akan ke rumah sakit. Baiklah. Liu, jika Anda tidak bisa menangani King Yan,
hari ini. Maka jangan jadi manajer ini lagi. Tuan Muda Su jangan khawatir. Hari ini kami pastikan King Nian tak akan bangkit lagi. Yifkin, kali ini produk perawatan kulit terbaru Pewangi langsung diserbu semua orang begitu diluncurkan. Mengenai rencana kita untuk membuka cabang, jangan katakan 20, bahkan 30, atau 300 toko pun mungkin. Direktur Jiang, toko-toko cabang ini pasti akan dibuka. Tapi untuk modal kerja, kita masih sedikit kekurangan. Kita bisa mencari cara lain untuk uangnya. Yi Qing, King Nianmu menjual produk palsu dan murahan, dan kau masih ingin membuka toko cabang. Liu, wajahmu mengganggu pemandangan. Tutup saja dengan Shell Sutra. Itu akan terlihat lebih segar. Liu, bumimu hampir bangkrut. Padahal sibuk tapi masih cari masalah sama kami. Jin Wei, jangan sombong di sini. Yang seharusnya gulung tikar adalah King Nianmu. Kau benar-benar menyebarkan rumor. King Nian sudah membuka 9 toko cabang. Bangkrut. Hanya dengan mulutmu itu. Cukup bilang, lalu jadi kenyataan. Wajahku ini semua gara-gara King Nianmu. Wajahmu, apa hubungannya itu dengan King Nian kami? Semuanya lihat baik-baik. Ini adalah milik Pini. Krim wajah yang baru diluncurkan. Aku menggunakan ini, dan wajahku jati seperti ini. Krim wajah Toy. Ini benar-benar terlihat seperti krim wajah kami. Di toko King Nianmu, aku mengisi ulang 500 yuan. Dan kau membuat wajahku jati seperti ini. Jati, bagaimana kau akan ganti rugi? Bagaimana cara mengganti rugi? Laporkan ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. King Nian harus ditutup. Aku sudah melaporkan mereka sejak lama. Yi Qing, tinggal tunggu saja tokomu disegel. Tidak mungkin. Apakah menggunakan produk King Nian akan merusak wajahku? Kalau begitu aku tak berani pakai. Aku baru saja membeli ini. Bisakah aku mengembalikannya? King Nianlah yang membuat wajahku jati seperti ini. Untuk pedagang berhati hitam seperti itu, apa kalian masih berani membeli dari mereka? Liu, jangan tuduh kami tanpa bukti. Krim wajah kami sama sekali tidak ada masalah. Wajahnya sudah seperti ini. Bos Ye, apakah Anda masih tidak mengakuinya? Jika kalian tidak ingin berakhir sepertiku, maka cepatlah minta uang kalian kembali. Kembalikan barangnya. Aku mengisi ulang 100 yuan. Aku mau uangku kembali. Uang kembali. Aku juga mau balikin semuanya. Produk palsu uang kembali. Produk palsu uang kembali. Semuanya harap tenang. Jangan biarkan beberapa orang menyesatkanmu dengan jahat. Aku menggunakan krim wajah Pinimu. Dan wajahku jati seperti ini. Semua orang melihat. Bagaimana bisa masih ada keraguan? Produk pabrik kami. Semuanya diproduksi secara sah. Tidak mungkin ada masalah. Direktur Jian, jangan cemas. Jika King Nian punya masalah, pabrik kosmetik Anda tidak akan bisa lolos juga. Siapa di kalian yang urus King Nian? Aku. Seseorang melaporkan King Nian karena beroperasi dengan produk palsu dan jelek. Sudah kami segel untuk penyelidikan. Kamerat, tolong tunggu. Masalah belum diselidiki tuntas. Untuk langsung menyegel tokoku seperti ini, bukankah itu sedikit tidak adil? Kini bukti manusia dan materi sudah lengkap. Pedagang berhati hitam seperti Anda tentu saja tidak bisa ditoleransi. Itu harus disegel. Bapak, wajahku dirusak oleh mereka. Untuk pedagang tidak bermoral seperti itu, kalian harus cepat menangkap mereka semua. Yifkin, saya sudah bilang. Jika Anda tidak bekerja sama dengan saya, hanya ada jalan buntu. Tunggu, kamu tidak bisa membawanya pergi. Komandan The Song, film was Yi King harus translated bekerja and sama narrated dalam by penyelidikan. M-Media. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Orang jujur tidak takut fitnah. Mereka tidak bisa menyentuhku. Kamerat, aku bisa bekerja sama dengan penyelidikan. Aku bisa membuktikannya sekarang juga. Wajahnya hancur. Ini tidak ada hubungannya dengan King Nian. Yi Qing, apa kau masih mencoba berdalih? Apa aku akan merusak wajahku sendiri untuk menjebakmu? Hati wanita beracun sulit ditebak. Siapa tahu? Bos Ye, bahkan Jiang Hui mengakuinya. Krim wajah ini adalah milik Poi. Anda telah melakukan kejahatan. Bahkan Komandan Song tidak bisa melindungi Anda sekarang. Yifkin, karena ini masalah dengan krim wajah, tanggung jawab ini aku yang akan menanggungnya. Kamerat, bawa aku pergi. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Anda dan Yikin berani menentang saya. Kalian berdua tidak ada yang akan lolos. Tuan Muda Su, bukankah kau merayakan terlalu cepat? Produk yang merusak wajah, barang murahan seperti ini, pantas dihukum. Kembalikan krim wajahku. Tuan Muda Su, kau benar. Jika ada masalah dengan krim wajah ini, tanggung jawab ada pada Direktur Jiang dan aku. Tapi bagaimana jika krim wajah ini bukan milik Tuan sama sekali? King King, bukankah ini krim wajah Poi? Omong kosong. Apa kau masih mencoba berdalih?
Ini jelas-jelas krim wajah Pini. Yifkin, mungkinkah Anda masih bisa membuktikan bahwa ini palsu? Tentu saja aku bisa membuktikannya. Yi Jing, apa kau mencoba menghancurkan bukti? Petugas cepat tangkap dia. Tunggu. King melakukan ini. Dia pasti punya alasannya. Semuanya perhatikan baik-baik. Di bagian bawah botol krim wajah ini, tidak ada tanda anti pemalsuan sama sekali. Jadi ini palsu. Tanda anti pemalsuan. Apa itu? Benar-benar tidak ada. Ini palsu. Semua produk asli dari merek Tron kami. Selama pengembangan, semua ada tanda anti pemalsuan di bawah botol. Dan botol ini tidak memilikinya. Jadi ini palsu kalau begitu. Palsu. Itu berarti Bomei sengaja menjebak King Nian. Bisnis King Nian bagus. Jadi mereka menggunakan metode serendah itu. Benar-benar tidak tahu malu. Li Yue, kau benar-benar melakukannya kan? Untuk menghancurkan King Nian. Kau bahkan mengorbankan wajahmu sendiri. Tidak. Bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosong Yi Jing. Tanda anti pemalsuan apa? Itu sesuatu yang tidak ada. Kau bisa pergi dan memeriksanya. Semua produk asli dari merek Tron kami memiliki tanda anti pemalsuan di dalam kotak. Benar. Ini. Aku bisa membuktikannya. Kamerat, Li Yue pernah mencoba meledakkan tokoku sebelumnya. Dia kini menyebarkan rumor demi memfitnahku. Aku akan menuntut sampai akhir. Kamerat Liu, kejahatan Anda banyak. Ikutlah dengan kami. Tidak, bukan begitu. Tuan Muda Su, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Tidak mampu berhasil. Hanya pandai merusak segalanya. Jangan libatkan saya. Bos Ye, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, tolong lepaskan aku kali ini. Aku tidak akan pernah menjebakmu lagi. Maaf tapi aku bukan orang suci. Menghitung hari di penjara adalah permintaan maaf terbaikmu. Bos Ye, aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Tuan Muda Su, kupikir kita setidaknya bisa bersaing secara adil. Aku tidak menyangka kau hanya akan menggunakan taktik serendah itu. Tindakan Liu tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah itu tidak ada hubungannya denganmu? Kami akan menyelidikinya secara menyeluruh. Persaingan yang tidak sehat mengganggu pasar. Meskipun kamu adalah pengusaha ganteng, kamu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Bosu, saya sarankan Anda memikirkan terlebih dahulu. Bagaimana Bomei akan terus beroperasi? Anda baru menang setengah langkah. Hasilnya belum ditentukan. Yifkin, untung Anda sudah pikirkan duluan. Kalau tidak bencana ini akan sangat sulit dihindari. Bahkan tanpa tanda anti pemalsuan. Aku Perutmu masih terasa tidak enak. Mari kita ke rumah sakit dulu. Reaksi Anda. Apakah Anda hamil? hamil. Hamil. Bagaimana kabarmu? Bagian lain dari tubuhmu terasa sakit. Kau tidak perlu terlalu gugup. Aku bukan boneka porselen. King, di mana kau merasa tidak enak badan? Apa kau sakit? Aku hamil. Apa ada apa? Ada apa? Ibu King sedang hamil. Kamu akan punya cucu laki-laki gemuk. Ini benar-benar kabar baik. Kabar yang luar biasa. Sudah ku bilang. Resep itu langsung manjur pada percobaan pertama. The film was translated and narrated by M Media. 9 bulan kemudian. Ayo istriku. Apa katamu? Pabrik kosmetik kehilangan 1 juta yuan. Baiklah, tunggu aku di kantor. Aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi dengan pabrik kosmetik? King, kau sudah hampir waktunya melahirkan. Jadi jangan keluar dan menyibukkan diri. Istirahat saja di rumah dan jaga kehamilanmu. Ibu, Direktur Jiang menandatangani kontrak berbasis kinerja. Saat ini, rantai modal bermasalah. Aku harus pergi memeriksanya. Tapi perutmu, bagaimana jika terjadi sesuatu sayang? Ibu, jika sesuatu terjadi pada pabrik kosmetik, King Nian juga akan terpengaruh. Lagi pula Direktur Jiang pernah membantuku sebelumnya. Mama, aku akan pergi bersama Yekin. Aku akan mengawasinya. Ini jimat kedamaian yang kudoakan. Kalian berdua pergi dan cepat kembali. Seharusnya saya tidak serakah. Kali ini, saya langsung rugi 1 juta yuan. Direktur Jian, di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Direktur Jiang, Yifkin, Anda di sini. Bos Ye lama tidak bertemu. Sudah beberapa bulan tidak bertemu denganmu. Bos Ye sudah menjadi ibu hamil.
yang memberimu pesona yang berbeda. Bosu, bukankah kau sudah masuk daftar hitam investasi? Beraninya kau masih datang ke Huaan. Benar sekali, semua ini berkat dirimu. Kau menyebabkan aku dimarahi oleh keluargaku. Selama 9 bulan penuh, terjebak di Ganchen. Seharusnya kamu tetap di Ganchen untuk menghindari masalah lagi. Mencari masalah. Aku baru saja mendapatkan 1 juta yuan dari Direktur Jian. Di mana masalahnya? Direktur Jiang, bagaimana bisa kau kehilangan 1 juta yuan? Dia menjebak saya dan bertaruh dengan saya. Mengirim barang senilai 500.000 sebulan. Saya serakah sesaat dan setuju. Hasilnya adalah dia terlalu melebih-lebihkan kapasitas produksinya sendiri. Hari ini adalah hari terakhir. Jika dia tidak bisa mengirimkan barang, itu adalah pelanggaran kontrak. Tentu saja dia harus membayar 1 juta yuan kepadaku. Jelas-jelas Anda yang menyuruh orang membakar pabrik saya. Karena itu saya tak bisa kirim barang. Ini salahmu sendiri. Pengawasan yang buruk. Dan kau menyalahkanku. Jiang Hui. Taruhan yang dibuat harus dibayar. Jika kau tidak bisa mendapatkan 1 juta yuan, kau bisa menggunakan pabrik kosmetikmu untuk melunasi utang. Sepertinya sejak awal, Bosu mengincar pabrik kosmetik kami. Aku tahu Qinian dan pabrik kosmetik itu menandatangani kontrak pasokan eksklusif, Bos Ye. Setelah aku mengambil alih pabrik kosmetik ini, targetku berikutnya adalah Qinianmu. Sejarah, Anda bermimpi. Meski saya jual pabrik kosmetik ini murah, atau bahkan memberikannya kepada Ye Qin, tak akan kubiarkan itu sampai ke tanganmu. Jiang Wei, kamu gila. Menjual pabrik kosmetik dengan harga murah. Jika kau tidak bisa mendapatkan 1 juta yuan, kau akan masuk penjara. Jika saya masuk penjara, saya masuk penjara. Saya pria baja, pria sejati. Saya tak mungkin mengkhianati Ye Qin. Hanya karena kalimat itu, aku akan menghargaimu kali ini. Direktur Jiang, pabrik kosmetik adalah akar Qinian. Aku tak rela itu hancur di tangan mereka. Ye Qin, kau mau bantu dia bayar 1 juta yuan ini? 1 juta yuan apa? Jika kita berhasil mengirimkan semua barang hari ini, kompensasi apa yang akan ada? Kirimkan barangnya. Dia belum memenuhi lebih dari separuh barang pengiriman. Kau pakai apa untuk bayar? Beritahu gudang. Sekarang semua inventaris harus dipindahkan kembali ke pabrik. Laksanakan segera. Gudang. Kau masih punya gudang. Bosu, Qingdian sudah membuka lebih dari 30 cabang. Bagaimana mungkin tidak punya gudang? Jangankan 500.000. Bahkan jika itu 1 juta yuan, aku juga sanggup membayar. Ye Qin, tapi barang Anda juga harus dikirim. Direktur Jiang, selama pabrik kosmetik masih ada, Qingdian bisa menunggu. Bosu, jika kita mengirimkan semua barang hari ini, maka kau harus segera membayar 500.000 ini. Bosu, jika Anda tidak bisa menghasilkan 500.000 ini, maka Anda akan membayar denda pelanggaran kontrak. Hanya 500.000. Aku mampu. Ye Qin, jika buka, karena Anda kali ini, pabrik kosmetik ini akan hilang. The Hai, film was terima kasih dengan mulut saja translated sudah and cukup. narrated by Tidak perlu M. menggunakan Media. tanganmu. Direktur Jiang, Su Jiarong, sudah bayar 500.000 untuk barang. Kau bisa menggunakan uang ini untuk mengganti sejumlah peralatan untuk pabrik. Qingdian menunggu kamu isi ulang stok. Jangan khawatir, jangan khawatir. Pasti tidak akan ada masalah. Tanggal kelahiran Ye Qin sudah dekat. Dia perlu istirahat yang baik. Dasar nakal. Jangan membuat masalah lagi bagi kami. Ada apa? Qingdian, sepertinya aku akan melahirkan. Wanita sialan ini. Dia menghancurkan Bomei. Juga membuat aku rugi 500.000. Pantas mati. Hei! Apa yang kau lakukan? Sejarang. Anda berani memukul wanita hamil. Anda mati. Berhenti memukul, berhenti memukul. Apa urusanmu? Perutku sakit. Jangan takut, King. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Qingdian, jika sesuatu terjadi padaku, kau harus menyelamatkan bayi kita. Kamu yang paling penting. Kamu tak boleh kenapa-kenapa. Qingdian, bertemu denganmu adalah hal yang paling beruntung dalam hidupku. King, buka matamu. Lihat aku.
Buka matamu dan lihat aku, jangan tidur. Bangun. Kinian, Bagaimana kamu tahu namaku? Nona muda, kau baru saja mengalami serangan. Untungnya anakku seorang dokter. Dia menyelamatkanmu. Ini, jimat kedamaian ini, untukmu. Song Kinian, berjanjilah padaku, jangan pernah tinggalkan aku lagi.